Mahkamah. Bitcoin dan teman-temannya itu enkripsi, ya. Itu lebih ke arah enkripsi. Hah? Ya dasarnya ke ini nih basic data security. Oh, nggak nyala. Nyala nggak? Saya pikir nyala. Udah keluar belum? Belum. Jadi yang Bitcoin dan teman-temannya itu enkripsi. Kalau data science itu buat ngatasin masalah enkripsi. Jadi enkripsi bikin masalah karena kita nggak bisa lihat data. Akibatnya kita nggak bisa deteksi namanya. Nih, oh masih nyala ya. Oh ini dia. Mana nih? Nggak keluar. Oh sabu pasang lagi. Nih. Ini yang basic data security yang public key, private key, segala macam. Waktu itu udah kan kuliahnya ya. Nah itu jadi dasar buat Bitcoin, terus blockchain dan sebagainya tuh arahnya ke sini. Itu termasuk HTTPS ke sini. Nah yang jadi masalah dengan HTTPS itu atau SSH, kita nggak bisa lihat data yang lewat karena dienkripsi. Karena kita nggak bisa lihat data yang lewat, kita cara deteksinya pakai machine learning gitu. Nah ini contoh yang ini ya. Untuk machine learning kita butuh data training data. Kemarin machine learning udah diajarin belum? Training data segala macam. Training data set di machine learning diajarin nggak? Diajarin kan? Oh itu lebih ke arah validasinya. Validasi itu kalau ada data, kita pengen jadi data training, kita harus bikin datanya valid supaya nggak kita masukin sampah ke data training. Itu validasi. Masalah yang lain adalah gimana caranya dapetin data set tadi. Itu masalah juga. Jadi dapetin data set satu masalah. Terus bersihin data set, validasi data set dibersihin supaya kita punya training data yang bagus. Masalah gede juga, soalnya kalau data trainingnya jelek, kita masalah. Nah, untuk security tadi, kita masuk ke sini, UNB Cyber Security. Ya, ini ada University of New Brunswick. Ini lokasinya di Kanada. Mereka punya Canadian Institute for Cyber Security. Nah, ini dia punya dataset. Ini ada dataset. Nah ini ada datasetnya. Ada buat IoT, dark web, DNS, IDS, segala macam dataset buat urusan cyber security. Itu ada di sini, bisa dipakai. Jadi dan ini levelnya S2 S3 bukan S1 sebenarnya. Ya berat-berat nggak berat sih sebenarnya. Kalau mau ditarik ke S1, ambil salah satu dataset, dipotong kecil aja, terus kita nyoba-nyoba mainan dengan cara ini. Pakai ilmu data science yang kita punya ya, kita cobain dataset ini. Ini lumayan sih. Kalau bisa masuk ke dunia yang ini, orangnya jarang banget, dan kalau bisa masuk sini ya saingannya dikit. Ya, UNB, University of New Brunswick, lokasinya ada di pantai timur. Maps, coba University of New
Brunswick. Ini dia. Tuh, tuh Fredericton. Adanya di ini dia lokasinya. Di sini dia. Di pantai timur Amerika, Kanada. Jadi di daerah sini nih dia. Saya dulu sekolahnya di sini soalnya, makanya ngerti. Saya sekolahnya di sini dulunya, S2, S3-nya di sini. Hah? Bayarin lah cari beasiswa. Nah, sekarang hari ini rada enak buat sekolah LPDP. Masuk ke sini LPDP. Oke. Kemarin saya chatting sama adminnya si LPDP ini. Di sini ada Hello nih ya. Bisa chat sama dia. Jadi LPDP bisa ngasih beasiswa S2, S3 buat orang Indonesia. Kata mereka. Saya nanya, ini buat ASN doang atau bukan? Enggak, buat semua orang. Oke. Terus caranya gimana? Ada 2 cara. Bisa kita daftar LPDP terus kita nyari sekolah. Bisa kita nyari sekolah terus ngomong ke LPDP, saya punya sekolah, lu bayarin dong gitu. Bisa kayak gitu. LPDP. Hah? Syarat tentunya harus dibaca lagi sih. Ini ada scholarship nih. Ini ada targeted scholarship, ada policy, ada segala macam nih. Ini LPDP kalau yang Indonesia ya. Oke. Cuman di dunia itu banyak sekali beasiswa sebetulnya. Ini cara berpikirnya dulu ya. Di luar negeri profesor-profesor itu pada nyari asisten buat penelitian. Karena profesor itu harus publikasi paper, nulis buku dan sebagainya. Untuk bisa nulis publikasi paper, nulis buku dan sebagainya butuh asisten nih. Oke. Jadi banyak sekali dia punya duit, dia bisa dapat dana penelitian. Cuman untuk penelitian itu bisa jalan, nggak bisa dia kerjain penelitian itu sendiri. Dia harus dibantu asisten. Makanya mereka buka lowongan sebagai asisten sekalian kita S2 atau S3 di tempat dia. Itu kita dibayar. Cuman untuk bisa kayak gitu, kita harus jago dan kita harus pinter nyari si profesor mana yang lagi butuh asisten apa, dan harus disesuaikan sama ilmu yang ada di kita ya. Kalau kita misalnya ilmunya tentang cyber security sama data science, cari profesor yang ilmunya campuran 2 ilmu tadi, dia pasti penelitian di situ. Tapi kita biasanya kalau kita udah penelitian di situ, udah ngutak-ngatik di situ, udah tahu kira-kira profesornya mana aja yang di dunia itu yang butuh kayak gituan gitu. Beres ya. Nah, itu kalau profesornya yang punya duit. Jadi LPDP itu kita yang nyari beasiswa ke LPDP. Terus si profesor sana enak hidupnya. Jadi kita kerja sama profesor sana. Profesornya nggak usah ngeluarin duit, dia punya paper jurnal segala macam. Itu seneng dia, lebih senang. Kalau kita punya LPDP. Jadi kalau kita punya LPDP, kita posisinya di atas nih. Kita tinggal nyari profesor mana yang mau nerima kita ya. Itu lebih enak. Kalau tadi kita ngelamar kerja sebagai asisten profesor, itu kita lebih perjuangannya lebih susah. Gitu ya. Ada juga kampus yang punya beasiswanya ganas. Salah satunya adalah ini. Arab. Cari ke Arab. Asli. Nih, Saudi Arabia Scholarship for International Student 2024. Di Arab itu banyak beasiswa, asli banyak beasiswa. Oke. Islamic Development Scholarship, Islamic University Madinah Scholarship, terus yang saya saranin yang ini nih, King Abdul Aziz University Scholarship. Ini, oke. Ini bisa S2, S3 di Arab, bahasa Inggris bukan bahasa Arab. Lebih enak
fully funded master scholarship undergraduate bisa S3 juga. Ini fully funded master scholarship berarti S2. S2 master tuh S2 ya. S2 dan dibayarin sama dia semuanya. Gitu. Nah, di manakah King Abdul Aziz Scholarship ini University ini? Ini si Fatah mau ke sini juga. Fatah udah saya arahin buat ke situ kalau mau. Nih, maps. Kita lihat di Google Map ya. Lokasinya di mana nih? Ini dia. Ini King Abdul Aziz University ya. Ya. Kita lihat dari atas lah. Bentuknya coklat sih. Orang nih, bentuknya coklat semua, orang gurun di sana mah. Nih, coklat semua kan? Gurun ya. Nah, dia ada di mana? Dia ini laut. Oke. Itu ini Madinah. Ini dia King Abdul Aziz University. Bentar. Dia dekat sama Mekah sebenarnya. Mana Mekahnya? Mekahnya nggak kelihatan. Ini Mekah. Ini Jeddah sih. Ini Jeddah, lokasinya Jeddah. Ini Mekah 1 jam. Jadi rata-rata mahasiswa di sini pada sholat Jumatnya di Masjidil Haram. Soalnya Jumat kan mereka libur. Di Arab tuh Jumat libur, nggak kayak di Indonesia. Gitu. Jadi kalau saya saran sih ke sini harinya. Bahasa Inggris ya. Ya ntar bisa belajar bahasa Arab di sana aja, nggak usah dari sini. Itu. Tapi enak sih, sejam dari Mekah. Gitu. Sarannya yang ini. Cuman untuk sampai level ini kuncinya nulis sih, asli nulis ini. Nulis. Jadi mulainya tadi magang yang Sardinia System, saya bakal nego nih. Kalau mau saya negoin biar cepat. Hah? Iya, Sardinanya magang. Terus targetnya nulis buku. Nulis buku panduan cara pakai Sardinia Systemnya ya. Nah, udah gitu kan kita udah sebenarnya aman dari sisi kerjaan aman. Nah, terus usahain S2, S3 keluar ke sini. Jadi ada 3 pilihan ya. Ada LPDP, bisa yang King Abdul Aziz, bisa juga kalau kita berani mati itu paling susah, kita nyari profesor di luar negeri yang mau nerima kita buat kerja di tempat dia dan dia yang bayar. Itu susah. Sebagian besar orang Cina kayak gitu caranya. Jadi saya waktu sekolah banyak orang-orang Cina yang ke Amerika sama Kanada karena Cina kan parah banget. Jadi mereka terbang dari Cina modalnya cuma tiket keluar doang. Jadi tiket satu arah dari Cina keluar. Biasanya kalau kita keluar negeri tiketnya bolak-balik kan PP. Dari Indonesia kemana terus dari sana balik lagi. Dia enggak, tiket satu arah ke sana dan dia nggak punya duit. Sampai di Amerika langsung ngubungin profesor yang mau nerima dia, terus langsung kerja, terus dia hidupnya satu rumah kayak gini ya, isinya 10 orang kayak gitu, rame-rame. Dan mereka itu yang saingannya orang Cina adalah orang India. Cuman orang Cina bahasa Inggrisnya jelek, makanya sekarang Facebook, Google segala macam isinya orang India tuh. Dari situ. Dari orang-orang yang pada terbang keluar, terus mereka nongkrong di Amerika segala macam, terus akhirnya nguasain industrinya sekarang. Gitu. Orang Indonesia kecenderungannya pada nggak berani, pada jago kandang semua, pada balik. S1-nya juga
rata-rata S1-nya di negara masing-masing, S2 S3-nya di luar. Jadi S1-nya tetap di Indonesia, S2 S3-nya di luar. Cuman nanti yang masalah besar bahasa. Gitu. Nih, ini yang saya saranin banget sih, yang ini King Abdul Aziz. Banyak orang Indonesia. Nggak tahu. Banyak yang belum tahu soalnya. Ini banyak yang belum tahu nih. Kalau bisa sih kesini sih asli sih, asli. Duitnya kenceng. Yang ini mah. Dan dia bisa magang di situ kalau mau. Magang S1 ya. Kita sebagai mahasiswa S1 kita magang di tempat dia, boleh. Dia mau. Geblek nih orang, parah. Si Fatah lagi mikir pengen magang di sana dia. Dia kan udah magang si Fatah, mau ke sini juga. Asik kan? Udah apa lagi? Apalagi nggak ada, aman. Ini bisa undergrad, master, PhD. Cuman gini deh, kalau mau S2, S3 segala macam, buku agak nolong. Yang lebih nolong sebenarnya paper journal. Cuman jurnal lebih susah. Jadi saran saya coba nulis buku dulu. Buku kan bisa relatif bisa lebih gampang. Dia cuma nerjemahin aja terus jadiin buku. Dan si Sardina System bakal seneng banget soalnya dia punya buku pegangan bahasa Indonesia. Udah selesai itu mulai ngutak-ngatik ngoprek jadiin paper journal. Tapi yang machine learning. Kalau itu banyak yang ngejar soalnya. Kalau kita bisa di situ ya. Machine learning dicampurin sama jaringan. Itu banyak yang ngejar. Cuman matematik harus kuat, bahasa Inggris harus kuat. Dah itu aja dah. Deh. Aman lah. Hidup ke depan udah enak. Iya, ya mumpung masih muda lah. Bahasa Inggris belajar dari sekarang. Deh. Ini masih hidup nggak sih? Mesin ini hidup nggak sih? 10.9 hidup nggak? Oh hidup nih. Coba lihat. Nah mati kan? Nggak ada. Saya harus masuk dulu nih ke sana. Sepuluh sembilan ya. Saya masuk. CD ETC RC lokal nih yang tadi ya, RC lokal. CD ETC more RC lokal. Jadi filenya ini nih yang buat harusnya ya. Nah, ini harus saya kasih delay kayaknya. Kayak kasih sleep. Coba bentar ya. Bener nggak sleep? Linux nah N2 ini second. Oke. Saya kasih sleep dulu ya biar dia aman. Jadi sampai titik ini kan set IP address. Nah, sebelum si hard disk bisa kita tempelin, kita sleepin dulu. Sleep misalnya 60 detik. Coba, bentar. Locate bin sleep. Ini adanya di user bin ya. User bin ya. Bin sleep kasih 1 menit dulu. Jadi dia suruh pending diem 1 menit.
Mudah-mudahan harddisknya udah ready. Kalau harddisk udah ready, baru di mount gitu tekniknya. Sekarang saya akan mount manual nih. Jangan, males nunggu. Ini pasti enter. Does not exist. Ada ah. Kok nggak mau? Duh, nggak mau deh. Kalau di itu nggak mau. Kalau diketik manual mau nih. Wah kacau nih. Paksa. Jadi ini masalahnya di sini nih. Dia nggak mau nempel. Masalahnya di situ. Tapi saya ketik manual dia mau. Jadi kepaksa yang ini. Lokasi mode-nya salah. Bukan. Dia bilang /dev sdb. Salah mount ya. MNT Dihilangin. mana? Slashnya. Oh itu ya. Slashnya. Iya tadi saya hilangin slash coba. Tar. Ini saya tempelin dulu lah, kagok. Tar. Ini saya tempel dulu ya. Ini yang bikin gara-gara ya. Kayaknya itu yang bikin gara-gara. Ini kita kasih pagar dulu aja ya. Jadi nggak diselip nih. Itu yang library nggak? Mana? Yang library. Yang library yang mana? Yang ini. Udah dikerjain. Udah dipaste. Coba kita lihat ya di sini nih. Ini tadi nggak ada kan? Coba reload. Masuk sekarang. Aplikasi yang mau saya pasang itu namanya Tiny File Manager. Tiny. File Manager. Dia nggak berbasis database, jadi ya saya masih menggunakan yang Ini Iya. single PHP, single PHP file manager. Oh gitu. Ya, dia ada admin, ada user. Oh ya udah. Install aja. Itu udah ya. Itu pegang aja ntar. Oh, saya. Heeh. Ini udah IP-nya gimana? Udah IP-nya DHCP. 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 Itu harus diadmin. Jadi ntar pas booting harus masuk dulu. Lihat IP-nya berapa. Kalau nggak bingung. Deh. Ini kita tutup dulu. Stop record.